Mengapa Allah yang menebus dosa manusia? Part 1, menjawab atas pertanyaan. 1. Apakah dasar struktur tubuh manusia? 2. Ular atau setan, yang menjerumuskan manusia jatuh dalam dosa. 3. Mengapa hanya makan buah pengetahuan, dosa manusia hukumannya sejajar dengan hukuman kepada setan. 4. Dari siapakah dosa manusia harus ditebus? 5. Mengapa harus Allah, yang menebus dosa manusia? 6. Yesus Allah, atau manusia. 7. Kalau Yesus Allah, mengapa berdoa kepada Allah? 8. Kalau syarat penebus dosa harus seorang manusia biasa seutuhnya, mengapa Yesus bisa membuat mujizat? 9. Kalau Yesus Tuhan, mengapa bisa mati? 10. Apakah bukti bahwa Yesus adalah Allah? Isi konten ini dari awal hingga akhir merupakan susunan yang setiap bagiannya saling berhubungan dan saling menjelaskan. Apabila ingin mendapatkan pemahaman yang maksimal dan jelas, janganlah ada yang di-skip atau melihatnya tidak berurutan. Mari kita mulai. Halo teman-teman, selamat datang di channel TVF. Saya Tivenance. Di dalam konten ini akan berbagi hasil sharing batin dan dugaan pribadi mengenai jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan Yesus, yang selalu viral dari dahulu hingga sekarang. Bab 1. Struktur tubuh manusia. Bab ini sangat penting diketahui karena merupakan dasar pemahaman dari jawaban Yesus adalah Allah, atau manusia. Pada dasarnya tubuh manusia terdiri dari dua bagian, yaitu badaniah dan rohaniah. Bagian badaniah terdiri dari tiga perangkat. Perangkat pertama, tubuh. Perangkat tubuh adalah bagian yang kasat mata, atau sering disebut bagian biologis. Bagian ini dapat dilihat, disentuh, dan diteliti secara ilmiah. Perangkat kedua adalah jiwa. Perangkat jiwa, bagian yang tidak dapat dilihat, tetapi sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Jiwa bagian atau tempat yang mengatur seluruh aktivitas tubuh, baik yang tampak dari luar seperti pergerakan anggota tubuh, dan ada pula yang bekerja secara sinyal, seperti dari panca indera, bermacam hawa nafsu, keinginan, dan berbagai perasaan, yang dikirim dari pikiran dan hati nurani. Ada pula yang bekerja secara otomatis seperti detak jantung, bernafas, penyembuhan diri dari luka, penyakit dan lain-lainnya. Selain itu jiwa adalah tempat pembatas dan penghubung antara alam duniawi dengan alam roh. Sebatas ini, makhluk hidup bagai sebuah pesawat canggih. Tubuh adalah badan pesawat, dan jiwa adalah ruang kokpit, tempat di mana seluruh pengaturan fungsi pesawat yang tampak atau tidak tampak terprogram dan terkemudikan secara otomatis dari ruang kokpit. Perangkat ketiga, nyawa. Perangkat nyawa bukan roh tetapi nyawa adalah penunjang utama kehidupan badaniah. Tanpa nyawa bagian tubuh dan jiwa hanyalah benda mati. Nyawa dapat kita umpamakan seperti sumber listrik atau aki pada pesawat. Ketiga perangkat inilah syarat utama makhluk di dunia dapat hidup dan contoh jenis kehidupan dengan kelengkapan badaniah sebatas ini adalah binatang. Dan perlu diingat, ketiga perangkat ini merupakan pula perangkat dasar badaniah dari tubuh manusia. Bagian rohaniah. Setelah kita memahami bagian badaniah, marilah kita memperhatikan bagian rohaniah tubuh. Pada tubuh manusia yang derajatnya paling tinggi dan mulia dari semua makhluk ciptaan Allah, oleh Allah dihembuskan roh. Ketika roh dihembuskan ke dalam badan, seluruh bagian badaniah sudah tercipta. Walaupun ketika penciptaan manusia masih berbentuk tanah atau sekarang berbentuk janin di dalam kandungan ibu. Fungsi dan tugas roh dapat diumpamakan seperti pilot, yang dimasukkan ke kokpit pesawat yang sudah siap pakai. Pada ketentuan dasarnya, selama nyawa masih berfungsi, roh tidak dapat meninggalkan badaniah. Melalui jiwa, roh dapat merasakan apapun yang terjadi pada tubuh, seperti yang kita rasakan pada tubuh kita sekarang. Roh dapat mengambil alih pergerakan tubuh, yang sudah terprogram pada jiwa. Itulah sebabnya roh bertanggung jawab atas semua perbuatan yang tubuh lakukan. Roh menjadi tuan rumah atas tubuh. Oleh Allah diberi kuasa mengunci pintu jiwa.
atau sering disebut pintu hati, sehingga tanpa seizin roh tuan rumah tidak ada roh lain yang dapat masuk ke jiwa manusia. Dan untuk perlindungan bagi roh tuan rumah, pintu jiwa ini hanya bisa dibuka dari dalam. Itulah sebabnya walaupun dengan kekuasaannya Allah dapat masuk ke dalam jiwa manusia, tetapi Allah menepati kuasa yang telah diberikan kepada roh manusia, sehingga apabila ingin menolong manusia, Allah akan mengetuk pintu hati manusia, dan menantikan roh manusia membuka pintu hatinya, dan bersedia menerima kehadiran Allah di jiwanya. Bab 2. Jawaban atas pertanyaan, ular atau setan, yang menjerumuskan manusia jatuh dalam dosa. Eden sering pula disebut Firdaus. Eden bukan surga, karena kalau surga beradanya di alam roh sedangkan Eden adanya di bumi. Tetapi walau Eden di bumi, Allah menciptakan kehidupan di Eden bagaikan di surga. Itulah sebabnya banyak yang menduga Eden adalah surga. Bentuk kehidupan serta segala sesuatu yang ada di Eden semuanya kasat mata. Bahkan Allah sendiri ketika berada di Eden dalam rupa kasat mata. Karena kalau Allah dalam rupa roh tidak mungkin Adam dan Eva yang manusia dapat mendengar langkah kaki Allah. Itulah sebabnya saat ada di Eden, untuk bisa membujuk dan berbicara dengan manusia, setan harus berbicara melalui mulut dan didengar oleh manusia melalui telinga. Maka dipakailah oleh setan raga ular sebagai media nyata, sebabnya setan memakai binatang ular. Karena saat itu ular masih serupa naga, binatang yang paling lengkap anggota tubuhnya. Apabila dibandingkan dengan binatang yang lain, rupanya elok, serta paling cerdik dan pintar. Sehingga di mata manusia ular adalah binatang yang statusnya terpandang serta ucap katanya disegani. Dengan mempergunakan mulut ular, setan memanasi dan membujuk hati Eva sehingga terpengaruh oleh bujukan setan. Tetapi karena roh manusia saat itu masih lugu, tidak mempunyai keberanian berbuat salah, serta tidak tahu cara melakukan kejahatan, maka untuk membantu melakukan pencurian buah, oleh roh manusia, roh setan diundang dan diizinkan masuk ke dalam jiwa manusia. Semenjak saat itu selain di tubuh Yesus, setan selalu ada di dalam jiwa semua manusia dan tidak terhalang lagi oleh pintu jiwa yang awalnya menghalangi komunikasi langsung antara roh setan dengan roh manusia, dan bujukan setan pada manusia sering disebut bisikan setan di hati nurani. Inilah penjelasan ular atau setan yang membujuk manusia jatuh dalam dosa. Bab 3. Jawaban atas pertanyaan, mengapa hanya makan buah pengetahuan, dosa manusia hukumannya sejajar dengan hukuman kepada setan. Andai kata manusia memakan buah terlarang karena lapar atau salah petik mungkin dosanya akan berbeda. Tetapi, kenyataannya, manusia melanggar larangan Tuhan, dan memakan buah pengetahuan, karena mempunyai tujuannya sama seperti keinginan setan yaitu, ingin menjadi seperti Allah. Keinginan inilah yang menyejajarkan dosa manusia sama dengan dosa setan sehingga Allah saat itu menghukum manusia sama dengan hukuman pada setan. Buah dosa adalah maut. Yang dimaksud maut dalam hal ini adalah kematian badaniah dan terputusnya relasi antara manusia dengan Allah. Dan apabila keadaan dosa seperti ini berjalan terus, maka setelah manusia mati, tempat roh manusia sama dengan setan yaitu masuk neraka. Bab 4. Jawaban atas pertanyaan, dari siapakah dosa manusia harus ditebus? Setelah Adam dan Hawa diusir ke dunia, ternyata Allah sulit untuk membenci manusia. Allah sangat menyayangi manusia dan kelak ingin berkumpul kembali dengan manusia. Bahkan sebelum diusir keluar Eden, Allah membuatkan manusia pakaian sebagai pelindung tubuh yang mungkin saja simbolis dari malaikat pelindung yang hingga kini menyertai manusia. Sesungguhnya Allah dapat langsung mengampuni manusia, tetapi Allah Maha Adil, dan Allah tidak ingin melanggar keadilan ilahinya, yaitu kalau Allah langsung mengampuni manusia, maka Allah harus langsung pula mengampuni dosa setan, dan kalau hal ini terjadi, setan akan mempunyai kembali kedudukan di kerajaan surga.
agar hanya manusia saja yang layak diampuni dosanya, dan Allah tidak melanggar keadilan ilahinya. Manusia harus mampu melakukan perbuatan kebaikan yang setan tidak bersedia melakukannya. Yaitu harus ada seorang manusia yang bersedia menebus dosa semua manusia melalui penderitaan dan kematian dengan dasar cinta kasih yang tulus tanpa pamrih, mengharapkan upah duniawi dan akhirat. Hanya melalui cara ini apabila berhasil, Allah akan mempunyai alasan mengapa hanya manusia saja yang layak mendapat pengampunan dari Allah. Dari bab ini dapat kita simpulkan bahwa dosa manusia harus ditebus bukan dari setan atau kekuatan lain, tetapi harus ditebus dari persyaratan keadilan ilahi Allah sendiri. Bab 5. Jawaban atas pertanyaan, mengapa harus Allah yang menebus dosa manusia? Penyebabnya, karena ternyata manusia pun tidak ada yang bersedia melakukan penebusan dosa tanpa pamrih dunia akhirat. Banyak manusia yang rela berkorban dan mati demi melakukan kebaikan, dan demi kesetiaan kepada Allah, dengan tanpa pamrih duniawi. Namun tidak ada manusia yang melakukan kebaikan dengan tanpa mengharapkan pamrih di akhirat, yaitu pamrih upah setelah mati rohnya boleh masuk surga. Itulah sebabnya sebaik dan sesuci apapun manusia hanya bisa mencapai level sebagai orang kudus, dan belum bisa menjadi penebus dosa orang lain. Cara satu-satunya agar ada manusia yang rohnya tidak mengharapkan pamrih upah setelah mati boleh masuk surga. Hanya apabila roh yang di dalam tubuh manusia itu adalah roh pemilik surga sendiri, yaitu Allah sendiri yang harus masuk menjadi roh di tubuh seorang manusia, sehingga apabila orang itu kemudian mati dengan cara sebagai penebus dosa atau mati sebagai manusia biasa, tidak akan ada keinginan masuk surga dijadikan pamrih, karena roh Allah yang ada di tubuh orang itu yakin apabila mati dengan cara apapun pasti akan masuk surga, karena kerajaan surga adalah rumah dan miliknya. Bab 6. Jawaban atas pertanyaan, Yesus Allah atau manusia? Agar memenuhi syarat keadilan ilahi bahwa yang menebus dosa manusia harus seutuhnya seorang manusia biasa, yang terdiri dari badaniah dan rohaniah, maka Yesus secara lahiriah badaniahnya adalah manusia biasa. Perbedaannya ada pada bagian rohaniahnya. Kalau manusia biasa bagian rohaniahnya diisi oleh roh yang dihembuskan Allah, sedangkan kalau roh Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, kemudian oleh Roh Kudus dihadirkan ke dalam tubuh seorang manusia yang dikandung oleh perawan Maria, dan ketika lahir diberi nama Yesus. Di alam roh, statusnya menjadi putra Allah, sedangkan Allah yang Maha Kuasa oleh Yesus disebut Bapa, dan karena Yesus dilahirkan oleh manusia, kerap kali Yesus menyebut dirinya anak manusia. Dan berdasarkan fakta yang tertulis pada Alkitab dan ilmu teologi, maka sudah seharusnya, apabila manusia meyakini dan mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Setelah Yesus terlahir berarti firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam menjalani kehidupan di dunia, Yesus secara lahiriah sebagai manusia biasa seutuhnya, mempunyai perasaan sama seperti manusia umumnya, merasakan suka, duka, sedih, sakit, amarah, kecewa, bahagia serta dapat merasakan pula menderita lahir batin. Bab 7. Jawaban pertanyaan, kalau Yesus Allah, mengapa berdoa kepada Allah? Walaupun roh Yesus adalah roh Tuhan, tetapi perlu selalu kita ingat Tuhan turun ke dunia diharuskan menjadi manusia biasa bukan nabi, maka komunikasi Yesus dengan Bapa harus terikat pula oleh hukum pembatasan dunia manusia dengan dunia roh, sehingga sama seperti kita, ketika kita ingin menghubungi Allah hanya dapat komunikasi satu arah yaitu, berdoa. Inilah jawaban dari pertanyaan, Yesus Allah tetapi mengapa berdoa kepada Allah?
Bab 8. Jawaban atas pertanyaan, kalau syarat penebus dosa harus seorang manusia biasa seutuhnya. Mengapa Yesus sebagai manusia biasa bisa membuat mujizat? Sesuai persyaratan sebagai seorang manusia penebus dosa, memang benar untuk mencapai atau mendapatkan keinginan pribadinya. Yesus tidak boleh mempergunakan kekuasaan Roh Allah yang ada di tubuhnya. Tetapi Yesus mempunyai cara agar bisa terjadi suatu kemujizatan, dengan tanpa melanggar larangan tersebut. Bahkan kalau diperhatikan selama kehidupan Yesus, telah terjadi dua macam kemujizatan. Ada yang sesuai keinginan Yesus, tetapi ada pula terjadi kemujizatan yang sebenarnya bukan keinginan Yesus. Untuk lebih jelasnya, marilah kita memahami lebih dalam dua kalimat nasihat yang Yesus ucapkan. Nasihat ke-1, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nasihat kedua, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kata-kata ini membuktikan bahwa seorang manusia biasa kalau mempunyai iman dan keyakinan kepada Allah sebesar biji sesawi saja, semua keinginannya pasti dikabulkan oleh Bapa, dan baginya tak ada yang mustahil. Marilah kita bahas mengenai iman. Besarnya iman seseorang bukan ditakar dari karena rajin berdoa, rajin ke tempat ibadah, rajin membaca kitab suci, taat menjalani ajaran agama. Sebab semua itu bukan iman tetapi hanya jalan, tuntunan dan ajaran agar bisa menjadi orang beriman. Sedangkan takaran besar iman yang sesungguhnya adalah seberapa besar seseorang memiliki keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa dan Pengasih, seberapa besar seseorang telah mampu memahami kehendak Allah, seberapa besar seseorang telah mampu melakukan perbuatan yang Allah inginkan, seberapa besar seseorang memiliki kesucian pikiran yang tidak melanggar larangan Allah. Bagaimanakah dengan Yesus? Roh Yesus adalah Allah. Walaupun tidak mempergunakan kekuasaan ilahi pribadinya, tetapi Yesus memiliki iman kepada Allah, jauh lebih besar dari biji sesawi, bahkan besarnya tiada batas, karena Roh Yesus, Allah, sehingga semua kehendak Yesus sama dengan kehendak Bapa di surga. Semua ucap kata dan pemikiran Yesus adalah sama dengan ucap kata yang Allah ingin katakan. Semua perbuatan Yesus sesuai dengan rencana Allah. Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Maka walaupun Yesus tidak mengeluarkan kekuasaan ilahinya sendiri, tetapi dengan kebesaran imannya, kekuasaan Allah Bapa di surga, menjadi selalu memenuhi dan mengabulkan kehendak Yesus, sehingga kemujizatan apapun yang Yesus inginkan pasti terjadi, dan tidak ada yang mustahil. Mungkin inilah sebabnya setiap akan membuat kemujizatan, Yesus selalu berdoa kepada Allah Bapa di surga, dan sebagai bukti bahwa kemujizatan Yesus tidak melanggar ketentuan sebagai manusia biasa, kita dapat perhatikan dari ucapan Yesus ketika akan ditangkap, dan seorang murid membelanya. Yesus tidak berkata bahwa dirinya sanggup memerintah pasukan malaikat membelanya, tetapi dia berkata, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Dari kalimat ini perhatikan kata-kata, berseru kepada Bapakku. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak melanggar misinya sebagai manusia biasa, karena Yesus menyerahkan semua keinginannya kepada tindakan Bapa di surga. Sedangkan, untuk kemujizatan yang terjadi, bukan karena keinginan manusiawi Yesus. Dapat terjadi karena besarnya iman dan keyakinan seseorang kepada kekuasaan Roh Allah yang ada di tubuh Yesus. Contohnya, ketika seorang perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun menjamah jubah Yesus lalu sembuh, kemujizatan itu bukan kehendak Yesus, bahkan Yesus tidak tahu siapa yang menjamah jubahnya. Maka Yesus berkata,
ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Kemudian dia berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Kemujizatan ini terjadi langsung dari kekuatan Roh Allah yang ada di tubuh Yesus. Tetapi Yesus tidak melanggar larangan keluar dari jalur manusia biasa, karena mujizat ini terjadi bukan atas kehendak manusiawi Yesus pribadi, melainkan karena hubungan langsung antara besarnya keyakinan perempuan tersebut dengan Roh Allah di tubuh Yesus. Dan kemujizatan semacam ini beberapa kali terjadi dan tertulis di dalam Alkitab. Bab 9. Jawaban atas pertanyaan kalau Yesus Tuhan mengapa bisa mati. Semenjak zaman Yesus hingga sekarang masih banyak orang yang beranggapan kalau Yesus Allah harus berpenampilan sebagai raja bermahkota emas berlian berpedang api. Yesus harus berupa manusia super, tidak bisa terluka dan tidak bisa mati. Sehingga akibat pemikiran ini banyak yang beranggapan Yesus bukan Allah tetapi hanya seorang nabi. Kalau Yesus Allah, mana mungkin Yesus bisa mati? Kalau Yesus Allah, mengapa bisa tertangkap oleh lawan-lawannya? Dan bahkan ada yang menduga Yesus tidak pernah disalib sebab digantikan dengan seorang penjahat. Sebenarnya orang yang beranggapan seperti itu harus dimaklumi. Karena berarti mereka tidak tahu atau tidak paham bahwa Tuhan Yesus yang Rohnya Allah datang ke dunia bukan bertujuan memperebutkan jabatan atau wilayah kekuasaan serta berusaha menghindari kematian. Tetapi, tujuan yang sebenarnya yaitu untuk menebus dosa manusia melalui penderitaan dan kematian. Maka kalau Yesus tidak mengalami kematian, berarti misi penebusan dosa gagal. Yesus berkorban berdasarkan kasih yang tak berbatas. Dia menebus dosa manusia bukan hanya yang menjadi pengikutnya saja. Dia berkorban untuk seluruh manusia, termasuk orang-orang yang dari zaman dahulu hingga yang saat kini sedang membuli, mengejek, dan menghinanya. Selain itu mungkin mereka yang bertanya, mengapa Yesus bisa mati? Telah lupa bahwa semua ajaran agama mengakui tubuh manusia terdiri dari dua bagian, yaitu badaniah dan rohaniah. Badaniah apabila orangnya mati bisa rusak dan musnah, tetapi rohnya tetap hidup di alam roh. Karena roh itu kekal adanya. Begitupun Yesus, yang mati hanya badaniahnya saja sedangkan rohnya adalah roh Tuhan, tidak bisa mati. Bab 10. Jawaban atas pertanyaan, apakah bukti bahwa Yesus adalah Allah? Roh tidak bisa dilihat oleh manusia biasa dan roh hanya dapat dilihat oleh makhluk alam roh, atau orang yang mata batinnya terbuka. Dari alam roh sudah terbukti ada dua kejadian, yang membuktikan bahwa Yesus diakui adalah Allah. Kejadian ke-1, ketika Yesus melewati daerah orang Gadara. Dari perkuburan datanglah dua orang yang kerasukan setan, dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Yang kedua, di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Dan roh jahat itu berkata, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Dari alam nyata ada 3 orang murid Yesus yang menjadi saksi bahwa Yesus adalah Allah. Saat itu Yesus bersama 3 orang muridnya berada di atas puncak gunung yang tinggi. Karena Bapa di surga ingin menyampaikan pesannya kepada ketiga murid Yesus, maka dibukalah oleh Allah mata batin ketiga murid Yesus tersebut, sehingga mereka dapat melihat alam roh, dan melihat Yesus dalam wujud roh Allah. Selain itu mereka melihat pula roh Musa dan roh Elia, serta mendengar pernyataan Allah sebagai berikut, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia."